Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan berikan 5 resep tumisan yang pastinya tetap enak dan murah meriah. Ini tuh cocok sekali untuk menu akhir bulan kalian ya, yang bingung hari ini mau masak apa. Kalian wajib coba resep saya kali ini ya. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah sediakan bawang merah, kemudian aku akan iris-iris seperti ini, lalu aku cincang kasar ya. Setelah itu sisihkan. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga 2 siung bawang putih, juga sama aku iris kasar seperti ini, lalu dicincang. Setelah itu sisihkan ya. Kemudian biar ada rasa sedikit pedasnya, ini aku tambahkan 2 buah cabai rawit. Kalau teman-teman mau yang ekstra pedas, kalian tinggal tambahkan aja ya untuk cabenya. Kemudian aku tambahkan juga 1 lonjor daun bawang. Kemudian ini aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian hijau, karena nanti akan aku masukkan di berbeda waktu ya, jadi harus dipisah. Setelah itu sisihkan ya. Kemudian di sini aku udah sediakan 2 potong tahu putih, kemudian aku akan potong-potong sesuai selera kalian masing-masing aja. Setelah itu sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan ceplos 1 butir telur, kemudian tambahkan sedikit garam, lalu kocok lepas ya. Untuk semua bahannya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya cek aja di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di sana, jadi kalian tinggal cek aja. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Ini maaf ya agak meletup, jadi kalian harus hati-hati karena tahu putih itu mengandung banyak air ya teman-teman. Ini usahakan gunakan api yang sedang ya, jangan terlalu gede, nanti takutnya minyaknya meletup. Nah kemudian aku pecek-pecek kayak gini. Ini aku pecek-peceknya nggak terlalu lembut ya, agak kasar aja. Kemudian ini aku tumis sampai air yang ada di dalam tahu ini tuh menyusut ya teman-teman. Ini sambil aku pecek-pecek kayak gini, lalu tumis terus. Kemudian ini aku akan sisihkan karena ini airnya di sini tuh udah hampir habis dan ini udah kering tekstur untuk tahunya. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku akan tumis bumbu yang udah aku siapkan di awal tadi, ada bawang merah, bawang putih serta cabai rawit. Kemudian ada batang bawang yang bagian putihnya, ini aku masukkan terlebih dulu ya. Kemudian ini aku akan tumis aja. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar ya, atau warnanya itu udah agak sedikit kecoklatan. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ini aku akan aduk-aduk jadi satu ya teman-teman. Kemudian tinggal tambahkan bumbunya aja karena ini udah mateng ya untuk tadi. Ini aku tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian sedikit garam, aduk-aduk ya.
Lanjut, aku akan tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku kocok di awal tadi. Kemudian orak-arik ya sampai telurnya itu matang. Nah, ini telurnya tuh juga udah kering dan adonan tahunya tadi juga udah kering. Kemudian ini aku tinggal tambahkan aja bumbu yang lain. Di sini aku tambahkan sedikit saus tomat. Kemudian aku tambahkan juga saus tiram. Lalu sedikit kecap asin. Aduk-aduk ya biar bumbunya tercampur merata. Setelah itu jangan lupa cek rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Dan untuk yang terakhir ini aku tambahkan daun bawang yang bagian hijaunya. Kemudian aduk-aduk. Ini udah matang ya teman-teman, jadi biar rasanya lebih enak lagi ini aku tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau kalian nggak ada bisa di skip ya untuk minyak wijennya. Lalu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Di sini saya sudah menyediakan kacang panjang, kemudian ini bagian pangkal dan ujungnya aku buang ya. Kemudian aku akan potong seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Ini kacang panjangnya udah aku cuci dulu, baru setelah itu baru aku potong ya, biar nanti setelah dipotong itu nggak dicuci lagi. Selanjutnya ini aku akan iris dan cincang kasar 2 siung bawang putih. Untuk bawang merahnya juga sama ya, aku iris-iris lalu aku cincang kasar. Karena kebetulan di rumah ada jamur tiram, tapi ini yang udah kering, yang tadi udah aku rendam. Kemudian ini aku akan iris seperti ini, kemudian aku akan cincang biar hasilnya itu agak kecil-kecil ya teman-teman, seukuran dengan daging ayamnya. Tapi kalau kalian adanya jamur tiram yang fresh juga boleh, atau jamur lainnya juga boleh ya, opsional aja sesuai selera kalian masing-masing. Nah, setelah seperti ini sisihkan ya. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih, dan daun bawangnya juga. Kemudian aku tambahkan sedikit cabai ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan daging ayam cincang. Ini daging ayamnya tadi udah aku marinasi, aku tambahkan sedikit lada bubuk, kecap asin, dan saus tiram ya. Kemudian ini jamur tiramnya juga aku masukkan, kacangnya juga sama aku masukkan, dan kemudian aku tambahkan juga sedikit lada bubuk, kemudian sedikit kaldu jamur dan garam.
lupa diaduk biar semua bumbunya itu meresap ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap asin, sedikit saus tiram, kemudian aduk lagi. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman biar kacangnya itu cepat empuk, dan ini tidak lupa juga saya butuh. Nah ini jangan lupa sering diaduk ya, takutnya nanti kosong bagian bawahnya. Ini tes rasa apakah rasanya udah pas atau belum, atau kalau kalian mau yang teksturnya agak empuk atau yang agak keras sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman. Karena aku tuh mau yang teksturnya tuh agak empuk, jadi ini aku masaknya lumayan lama. Nah ini setelah seperti ini angkat dan tiriskan ya, dan jangan lupa juga tadi tes rasa rasanya pas apa belum. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, tumis kacang panjang dan daging cincang pun siap untuk disajikan. Ini cocok sekali untuk menu harian kalian, dan caranya tuh simple, dan buat kalian yang nggak suka ribet-ribet masak, kalian bisa coba resep ini ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan jamur tiram, kemudian aku akan suir ya menjadi beberapa bagian, karena kalau dibiarkan kayak gini kayaknya terlalu tebal ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan cuci terlebih dahulu untuk jamur tiramnya. Bilas beberapa kali ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tuliskan semuanya bahan-bahan apa yang dibutuhkan di sana ya. Jadi kalian tinggal cek aja. Kemudian ini untuk cabai rawit serta cabai keritingnya, serta bawang merah, bawang putih aku akan chopper aja ya biar lebih gampang. Ini aku tambahkan sedikit air. Tapi kalau kalian mau diulek juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing aja. Lanjut, ini aku tambahkan 1 lanjur daun bawang, kemudian aku akan pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya, karena nanti aku akan masukkannya berbeda waktu ya teman-teman. Setelah itu sisihkan, dan lanjut iris juga bagian hijaunya. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng. Terus ini aku gunakan teri medan ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai agak sedikit kering terinya. Tapi kalau kalian mau yang terinya itu benar-benar kering, kalian bisa goreng menggunakan minyak yang agak banyakan ya. Setelah agak kering seperti ini, aku akan sisihkan aja. Kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini aku tumis sampai bumbunya itu setengah matang ya, biar tidak langu, biar aromanya lebih enak. Aku tuh kalau bikin tumisan tak kasih daun jeruk, tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kayaknya terlalu kering ya. Nah, setelah setengah matang kayak gini, aku akan
tumis barengan dengan terinya tadi. Minyaknya kurang, aku tambahkan minyaknya sedikit demi sedikit ya teman-teman, takutnya kalau kebanyakan itu kurang bagus juga buat kesehatan. Nah, setelah seperti ini untuk bumbu dan terinya itu udah matang. Lanjut aku akan masukkan jamur tiram yang udah aku siapkan di awal tadi ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan daun bawang bagian putihnya, kemudian aduk-aduk. Lanjut aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, atau kalau kalian mau kaldu ayam juga boleh, atau kaldu sapi mungkin juga boleh ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, sambil diaduk-aduk ya biar bumbunya itu meresap. Setelah itu aku akan tambahkan sedikit gula, lalu aku tambahkan sedikit kecap manis ya teman-teman. Setelah itu aduk-aduk. Terakhir aku akan masukkan daun bawang bagian hijaunya. Aduk-aduk sebentar, jangan lupa tes rasa ya, apakah rasanya udah pas atau belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan bumbunya ya. Setelah seperti ini, matikan api, dan ini aku udah siapkan piring seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan 2 siung bawang merah, kemudian aku akan iris-iris seperti ini. Lalu aku cincang kasar, setelah itu sisihkan ya. Kemudian aku akan iris-iris juga 2 siung bawang putih, kemudian aku cincang kasar seperti ini. Lalu sisihkan juga ya. Lanjut aku akan iris juga 2 buah cabai rawit. Kalau kalian mau pedas bisa ditambahi ya teman-teman. Kemudian ini aku udah sediakan buncis dan udah aku cuci bersih, dan ini aku udah buang juga bagian ujung serta pangkalnya, jadi tinggal aku potong aja ya teman-teman. Biar lebih menyingkat waktu, aku akan potong menggunakan pisau aja. Tapi kalau kalian mau dipetik menggunakan tangan atau dipotong menggunakan tangan juga boleh ya teman-teman. Ini aku potong kurang lebih seperti ini, lalu sisihkan. Selanjutnya ini aku akan tambahkan juga jagung muda, kemudian aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Biar ada warnanya, aku akan tambahkan irisan wortel ya teman-teman. Ini aku iris agak tebal aja, kemudian aku akan iris memanjang seperti ini. Setelah itu sisihkan ya. Lanjut untuk bumbunya, ini aku tambahkan juga bawang bombay, kemudian aku iris memanjang seperti ini. Lalu sisihkan ya. Nah, untuk semua bahannya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Ini ada buncis serta jagung muda, wortel serta bumbu yang udah aku iris tadi. Untuk selengkapnya silahkan cek aja di kolom deskripsi ya, aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih, cabai-cabean serta bawang bombay. Ini aku tumis sampai layu ya teman-teman. Setelah layu seperti ini, aku akan masukkan jagung mudanya, kemudian aku masukkan juga wortel, tidak lupa juga buncis, karena ini nanti matangnya itu kurang lebih barengan ya teman-teman. Biar cepat empuk, ini aku akan tambahkan air secukupnya aja. Tapi kalau kalian nggak mau ditambah air seperti ini, kalian bisa rebus terlebih dahulu untuk jagung muda, wortel serta
buncisnya, tapi aku nggak mau ya teman-teman, aku mau yang simpel aja. Nih aku tambahkan secukupnya aja, nanti kalau sekiranya kurang bisa ditambahkan ya. Kemudian aku akan tambahkan lagi, kayaknya masih kurang ini. Lanjut aku tambahkan sedikit kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Setelah itu aduk-aduk. Biar cepat empuk, ini aku akan tutup ya teman-teman. Dan sesekali aku akan cek apakah udah matang apa belum. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar bagiannya yang bawah itu nggak gosong. Ini kayaknya masih kurang ya teman-teman, ini aku masak kira-kira 1 menit lagi. Nah ini udah matang ya teman-teman, airnya juga udah mulai menyusut. Aku akan matikan api. Di sini aku sudah menyediakan toge, tapi ini aku akan petik dulu ya. Aku akan buang bagian akarnya seperti ini ya teman-teman. Baru setelah itu nanti aku akan cuci bersih. Selanjutnya ini aku akan tambahkan sawi hijau. Ini nanti aku akan potong-potong ya, terus aku akan pisahkan antara bagian batangnya dan bagian daunnya, karena nanti aku akan masukkan di waktu berbeda ya teman-teman. Lanjut, biar ada tambahan warnanya, ini aku akan tambahkan sedikit aja wortel. Ini aku iris tipis-tipis kayak gini. Lanjut aku akan iris korek api ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan siapkan 2 siung bawang merah, kemudian aku iris tipis-tipis kayak gini, lalu aku cincang kasar, kemudian sisihkan ya. Kemudian aku siapkan juga 2 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris tipis, lalu aku cincang kasar juga. Biar ada rasa pedesnya, ini aku tambahkan juga 2 buah cabai rawit. Tapi kalau kalian tidak suka pedas bisa di skip ya. Nah ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis semuanya bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku siapkan tadi. Tumis sampai aromanya keluar ya. Setelah itu aku akan masukkan batang dari daun sawinya, karena ini matangnya agak lamaan, jadi aku masak lebih awal. Dan aku masukkan juga wortel.
Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar tidak terlalu kering. Lalu aku tambahkan garam, kaldu jamur, aduk-aduk biar bumbunya tidak menggumpal ya. Kemudian aku akan masukkan togenya. Ini masak togenya nggak perlu terlalu lama ya teman-teman, karena sebentar aja udah empuk. Ini sekalian aku masukkan daun sawinya. Setelah seperti ini, jangan lupa tes rasa. Kalau rasanya udah pas, kalian bisa matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan siapkan piring seperti ini ya teman-teman. Itu penampilannya tuh cantik banget. Buat kalian yang suka tauge, kalian bisa coba resep ini ya teman-teman. Untuk resep lainnya, kalian silahkan cek aja di video aku sebelumnya ya, karena aku udah bagikan banyak video di sana. Jadi kalian tinggal scroll aja. Oke teman-teman, untuk video aku kali ini sekiranya cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.